Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Setiap kita manusia itu posisinya adalah benar-benar dalam kerugian. Saya, Anda, siapapun yang namanya manusia itu dalam kerugian. Maksudnya apa dalam kerugian? Maksudnya ketika dia hidup di dunia tidak memiliki satu orientasi hidup yang jelas, tidak memiliki satu tujuan hidup yang terang, maka dia akan mengalami kerugian. Ketika dia hidup di dunia tidak menyembah Tuhan yang benar, ketika dia hidup di dunia tidak melakukan amal-amal kebaikan, maka dia dalam kerugian. Ketika dia menjadi orang yang tidak memiliki manfaat buat orang lain, ketika dia tidak peduli dengan sekitarnya, masa bodoh dengan apa yang terjadi, maka dia adalah dalam kerugian. Hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran Al-Karim, surat yang sudah sangat kita hafal, yaitu surat Al-Asr. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya adalah demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu. Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya, tapi kita makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan menyebut nama Allah. Allah boleh bersumpah dengan nama waktu duha, wadduha, waktu malam, walail, waktu siang, wan nahar, demi buah tin, watin, demi buah zaitun, wazaitun, ya, dan wal asr, demi waktu. Jadi Allah bersumpah dengan nama waktu. Ketika Allah bersumpah dengan nama sesuatu, itu menggambarkan makhluk yang menjadi sumpahnya itu penting untuk kita perhatikan, penting untuk kita cari tahu mengapa Allah bersumpah dengan nama makhluknya itu. Jadi Allah bersumpah dengan waktu, demi waktu, wal asr, demi waktu, demi masa. Jadi Allah bersumpah dengan nama makhluknya waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Jadi saya rugi, pemirsa rugi, semua manusia dalam kerugian. Lalu bagaimana supaya tidak merugi? Allah kasih tahu cara agar kita hidup di dunia yang dilingkupi oleh batasan waktu itu supaya tidak rugi dengan 4 syarat, yaitu ilal ladina amanu. Jadi syarat pertama agar kita tidak merugi adalah kita harus beriman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan alam semesta dan isinya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur jagat raya alam semesta, yang memberi kita rezeki, bukan kepada yang lain. Iman kepada Allah dan iman kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat pertama supaya kita tidak merugi. Dan ini yang pondasi, menjadi landasan agar betul-betul kita tidak menjadi orang yang merugi. Yaitu yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dengan landasan iman kepada Allah dan Nabi Muhammad inilah kemudian kita melakukan amalan yang kedua supaya tidak merugi. Wa amilus solihat, yaitu melakukan amal-amal kebaikan. Amal-amal yang bermanfaat buat diri kita, buat orang-orang di sekitar kita. Amal-amal kebaikan. Ya. Jadi amal kebaikan yang dilandasi dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena amal kebaikan yang tidak diniatkan, tidak dilandasi pada iman kepada Allah dan Rasulnya, ini akan tertolak, pemirsa semua. Jadi perbanyaklah amal soleh, tetapi amal soleh yang dilandasi dengan niat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Iman yang ikhlas, ya, amal-amal yang bersih, ikhlas hanya untuk Allah. Ini yang kedua, supaya tidak merugi. Tapi belum cukup. Supaya tidak merugi, Allah kasih lagi tambahan syarat yang ketiga. Ya. Watawassaw bil haq, kita harus saling menasihati dalam kebenaran. Jadi harus berikhtiar untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ajak manusia mengerjakan amal kebaikan, kita cegah manusia melakukan amal-amal keburukan. Karena memang dalam hidup ini antara kebaikan dan keburukan itu akan tarik menarik, akan saling berkonfrontasi. Maka kita harus berada di posisi mengajak orang melakukan kebaikan, mencegah orang melakukan kemungkaran. Ini adalah syarat yang ketiga. Namun memang syarat ketiga ini tidak mudah. Ya, syarat pertama, kedua dan ketiga ini satu hal yang memerlukan perjuangan, sehingga perlu ada saling menasihati, wa tawassaw bis sabr. Yang keempat syaratnya, saling menasihati dalam kesabaran. Ya, menjalani hidup di dalam iman kepada Allah dan Rasulnya, menjalani hidup untuk bisa melakukan amal-amal soleh, menjalani hidup untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu perlu kekuatan dan ketabahan. Maka sesama orang-orang yang baik, sesama orang-orang yang bertakwa, sesama orang-orang yang soleh, maka hendaknya dia mengajak untuk sabar. Ya, sabar dalam menjalankan amal yang tiga tadi itu. Sabar dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya, sabar dalam melakukan amal-amal kebaikan, sabar dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita bergandengan tangan, wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan supaya sabar, supaya kuat, supaya senantiasa istiqomah dalam menjalani kebaikan-kebaikan tadi. Jangan berhenti. Kapan berhentinya? Ya, sabar. Berhenti ketika kematian menjemput kita. Jadi inilah 4 syarat agar kita menjadi manusia yang tidak merugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ini kita lakukan, maka tentu kita tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang benar-benar dalam kerugian. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa, saya semuanya menjadi manusia yang tidak merugi. Ya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk menjalankan amal-amal kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar dengan landasan iman kepada Allah dan Rasulnya, dan terus saling mengingatkan dalam kebaikan, kesabaran, sehingga kelak Allah ridho dengan kita dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Terima kasih. Hari Selasa 26 Desember 2023 dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.